Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalal ala khair wa martati wa thawabi. Allahumma atina bi nurika wa fitna wa sallallahu alaihi wa sallam. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam itu ya. Langsung kita mulai ya. Oke, ini. Al-Kitabul Awwal. Al-Kitabul Awwalu fil Kitab wa Mabahithul Aqwal ya. Yang akan kita bahas kemarin kan kita udah bahas muqaddimah ya. Muqaddimahnya aja panjangnya kayak gitu ya. Itu bukan sembarang muqaddimah yang sangat luar biasa sekali. Yang mana yang harus benar-benar kita pahami sehingga kita bisa mempermudah kita untuk memahami pelajaran inti daripada usul fikih itu sendiri ya. Makanya muqaddimah kemarin itu penting, panjang ya. Nah, sekarang kita udah masuk pada pembahasan yang pertama ya, Al-Kitabul Awwal ya. Pembahasan yang pertama, bab pertama dalam usul fikih itu Al-Kitab ya. Al-Kitabul Awwal fil Kitab ya. Kitab pertama, bab pertama di dalam kitab berarti Al-Qur'an maksudnya kitab ini ya. Mabahithil Aqwal dan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akwal ya. Coba kita lihat matanya. Alkitabu apa kitab itu? Kitab itu Al-Qur'anu ya. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'anu. Wa huwa huna, Al-Qur'an di sini di dalam ilmu usul fikih itu maksudnya apa? Al-labduh adalah suatu lafaz, al-munazzal, al-munzalu yang diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu yang melemahkan ya, yang melemahkan. Yang melemahkan ya. Bisuratin minhu ya, yang melemahkan dengan hanya satu surat saja itu bisa melemahkan orang-orang yang mengingkari kenabian daripada Rasulullah SAW ya. Salah satu fungsi daripada Al-Qur'an adalah melemahkan ya, melemahkan daripada musuh-musuh Allah ya. Musuh-musuh Allah yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu tukang sihir lah ya, tukang syair lah ya. Tapi buktinya dengan adanya Al-Qur'an ini mereka tidak bisa mendatangkan suatu lafaz yang ketinggian sastranya itu menyamai Al-Qur'an ya. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab ya, beliau masuk Islam pun karena mendengarkan surat At-Toha ya. At-Toha ma anzalal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ketika Sayyidina Umar mendengarkan itu pun beliau yang asarnya itu beliau itu enggak hanya kafir ya sebelumnya itu ya. Beliau itu enggak hanya kafir tapi ingin membunuh Rasulullah SAW. Bayangkan ya, kalau nakal-nakalnya kita kan maksiat ya maksiat biasa gitu loh, enggak sampai ada niatan untuk membunuh Nabi kita sendiri. Ini sahabat Umar ini ingin membunuh Rasulnya sendiri. Tapi setelah mendengarkan Al-Qur'an, mendengar surat At-Toha, beliau jadi percaya bahwasannya apa yang disampaikan itu ya, itu bukan perkataan manusia. Itu adalah perkataan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari sanalah sahabat Umar menjadi salah satu orang terbaik, manusia terbaik ya setelah Rasulullah, sahabat Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar. Umar menjadi manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, sungguh luar biasa sekali ya. Al-muta'abbadu bitiwaladihi, dan juga Al-Qur'an ini bisa kita bisa beribadah dengan membacanya. Jadi dengan membacanya bitilawatihi ya, jadi kita dianggap sudah beribadah. Jadi kita dianggap beribadah dan mendapatkan pahala dengan sekedar membacanya saja.
Nah, itu matanya. Coba kita sarahnya. Alkitabu al-awwalu fil kitab wa bahithil aqwal ya. Kitab yang pertama, bab yang pertama dalam usul fikih ini adalah fil kitab, itu di dalam Al-Qur'an wa bahithil aqwal, dan pembahasan-pembahasan akwal yang berhubungan dengan lafaz ya. Berhubungan dengan kaul, nanti ada mantuk, ada khos, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya. Ini akan dibahas di bab ini ya. Minal kutubi as-sab'ah ya. Ya, sebagaimana di mukadimah dulu bahwasanya akan ada 7 kitab atau 7 bab di dalam kitabnya Syekh Zakaria ini. Yang pertama mukadimah, yang kedua Alkitabu ya, yaitu ya sekarang ini kita bahas Al-Qur'an. Yang kedua itu kalau nggak salah sunnah ya, kalau yang ketiga itu kalau nggak salah apa namanya, qiyas, ijma, ta'adul tarojih, atau dan lain sebagainya. Apa yang terakhir itu kalau nggak salah itu ya, tauhid, ada ilmu kalam sedikit di belakang nanti. Ijtihad atau apa gitu, lupa ya. Intinya ada 7 bab. Ini kita sudah memasuki ke bab yang kedua atau kitab yang kedua. Ya, fil kitab bi mabahithil aqwal al-mustamil 'alaiha, yang mana pembahasan akwal ini di dalam bab kedua ini mencakup apa? Al-mustamil 'alaiha, hanya kembali ke akwal ya, pembahasan-pembahasan akwal. Minal amri, ada pembahasan amr, nahi ya. Semua itu kan adalah lafaz perkataan ya. Am, wal ami, wal khosi, wal mutlaq, wal muqayyad, wa nahwihi, mas, bagaimana yang saya katakan tadi. Ta'riful kitab. Definisi daripada kitab itu sendiri apa sih? Definisi kitab atau definisi Al-Qur'an. Al-kitabu huna Al-Qur'an. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Wuliba alaihi. Tadi pendefinisi Al-Qur'an secara ringkas udah disebutkan ya, ini ya. Ya, di sini akan disarahi lebih panjang ya, lebih rinci. Oke. Alkitabu huwal Qur'anu wuliba alaihi min bainil kutubi fi urfi ahli syar'i. Wuliba alaihi, yang mana Al-Qur'an ini wuliba alaihi, yang sohor ya, yang masyhur, yang lebih diunggulkan ya. Alaihi, nya kembali Al-Qur'an. Min bainil kutubi ya, di antara kitab-kitab fi urfi ahli syar'i, di dalam urufnya ahli syar'i ya, di dalam adatnya ataupun urufnya ahli syariat. Ya, jadi kalau dikatakan kitab ya, kitab itu kan banyak ya, ada Taurat, Injil, Zabur, tapi yang paling dominan di sana, yang paling terkenal, yang paling diunggulkan di sana adalah Al-Qur'an ya. Yang paling terkenal di sana adalah Al-Qur'an ya. Kama ghuliba ala kitab istibawaihi fi urfi ahli nahwi. Bagaimana ketika kita membahas suatu kitab di fan ahli nahwu, fan apa, di dalam ilmu nahwu, maka yang terlintas di dalam pikiran kita, tidak terlintas dalam pikiran orang-orang, yaitu kitabnya Imam Syibawai, karena itu yang paling diunggulkan. Begitu juga ketika kitab ya dalam apa, di dalam urufnya ahli syariat, kitab yang apa, yang diunggulkan adalah kitab yaitu Al-Qur'an ya. Wa huwa Al-Qur'an huna, ya disarah ya, setelah kita memahami matannya, kita membahas syarahnya. Wa huwa Al-Qur'an. Al-Qur'an huna di usulul fikih, yaitu huna maksudnya di dalam usul fikih itu apa? Al-Qur'an itu di dalam ilmu usul fikih, karena beda-beda ya. Al-Qur'an di ilmu kalam beda. Ya, di ilmu usul fikih juga beda ya. Jadi sesuai dengan konteksnya ada definisi tersendiri. Al-lafdhu itu Al-Qur'an itu al-lafad walau bi quwah ya. Walau bil quwah. Walaupun lafadznya itu bil quwah. Ya. Bil quwah itu kayak gini loh. Ada namanya bil quwati, bil quwah ada namanya bil fi'li ya. Ada namanya bil quwah, ada namanya bil fi'li ya. Kalau saya memukul tembok sekarang ya. Saya memukul tembok itu namanya, maka saya bisa dikatakan dorib, orang yang memukul bil fi'li ya, kenyataan ya bil fi'li ya, secara nyata bil fi'li. Atau sekarang saya nggak memukul tembok misalnya, tapi saya disifati dengan ad-dorib, orang yang memukul. Ya, apakah betul? Ya, ketika seseorang menamakan saya ad-dorib, betul. Walaupun saya nggak memukul, tapi bil quwah di sini maksudnya tapi saya punya potensi untuk bisa memukul. Ya, itu namanya bil quwah. Jadi saya punya potensi untuk bisa memukul walaupun saya nggak memukul, itu namanya bil quwah. Jadi Al-Qur'an itu secara lafadz, walaupun dia lafadznya itu secara bil quwah ya. Kal maktubi fil masahif, sebagaimana yang di apa namanya, ditulis
di mushaf-mushaf ya, di mushaf-mushaf itu namanya juga bil quwwah ya. Karena kan walaupun nggak diucapkan ya, lafaz itu kan lafaz itu diucapkan kan lafaz itu kan ya. Lafaz itu kan diucapkan. Jadi kalau nggak diucapkan ya bukan lafaz bil fi'li secara nyata tapi lafaz bil quwwah. Walaupun tidak diucapkan tapi tetap dinamakan lafaz karena punya potensi ketika kita mau untuk melafadzkannya maka dia bisa dikatakan lafaz. Ya kayak tadi itu memukul, walaupun saya tidak memukul, tapi saya punya potensi kalau saya mau saya memukul gitu loh. Saya bisa untuk memukul, saya nggak memukul. Nah, itu namanya dori bil kuah. Saya itu doribun bil kuah. Bisa dibedakan ya. Ya. Begitu juga lafaz dalam Al-Quran. Walaupun dia tidak dibaca, tidak dilafatkan, tapi dia punya potensi untuk dilafatkan. Kalau kita mau, saya bisa melafatkan. Al-Munzal ala Muhammadin, yang mana kitab ini Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-mu'jizu ya, yang mana melemahkan ya. Al-mu'jiz ini melemahkan orang-orang yang mengingkarinya bisuratin minhu, dengan satu surat saja. Cukup dengan satu surat saja orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad bakal kelepek-kelepek dan mau nggak mau mereka harus mengingkari kekuatan ataupun bahwasannya Al-Qur'an ini bukan perkataan manusia ya. Manusia tidak akan pernah bisa membuat lafaz ataupun suatu lafaz ataupun kalam yang sastranya setinggi itu ya. Dulu kan Quraisy kan mereka saling membanggakan dalam hal sastra kan, dalam syair sastra. Ya, ketika didatangkan Al-Qur'an mereka terenyah-enyah ya, mereka terbengong-bengong ya, terbengong-bengong ya. Ini kalau orang yang emang dia itu objektif ya, objektif, dia bakal pasti mengakui bahwasanya ini bukan perkataannya manusia biasa atau bukan perkataannya manusia. Al-muta'abbad bi tiwalatihi, yang mana dianggap ketika kita membacanya itu bisa dianggap ibadah. Yakni ma yasduqu bihi hadzal min awali suratil Fatihah ila suratin Nas. Yaitu ma yasduqu bihi hadzal, yaitu Al-Qur'an itu sesuatu yang masuk di dalam definisi ini ya. Ya pokoknya intinya lafaz yang turun kepada Nabi Muhammad yang melemahkan dengan salah satu suratnya, dan dengan membacanya kita bisa dianggap beribadah mendapatkan pahala. Ya pokoknya sesuatu yang masuk dalam apa namanya definisi ini min awal surat Al-Fatihah, dari awal surat Fatihah ila akhir surat Nas ya, sampai akhir surat Nas, al-muhtaju bi ab'adihi, yang mana bisa dibuat hujah dengan sebagiannya saja, itu bisa dibuat hujah, bisa dibuat dalil, itu balik itu dalil hukum ya, dalil hukum syariat ataupun dalil tauhid ataupun dalil akhlak ataupun dalil-dalil yang lain. Ya, itu Al-Qur'an di dalam usul fikih ya. Jadi Al-Qur'an dalam usul fikih, saya ulangi, al-lafdzu al-munzalu ala Muhammadin al-mu'jizu bi suratin minhu al-muta'abbad bi tilawatihi. Nah, itu Al-Qur'an dalam definisinya di usul fikih. Khilaful Al-Qur'an fi usuluddin, beda lagi Al-Qur'an di dalam ilmu usuluddin. Nah, ini harus dibedakan ya. Al-Qur'an di dalam usuluddin fa innahu ismun limadluli dzalik. Ya, Al-Qur'an di dalam usuluddin itu ismun fa innahu ismun limadluli dzalik. Al-Qur'an di dalam usuluddin itu adalah nama limadluli dzalik ya, nama untuk madlul daripada lafaz tadi. Jadi kalau di usul fikih kan tadi kan Al-Qur'an itu lafadznya ya. Jadi di dalam ilmu usul fikih dilihat lafadznya. Aqimus shalah ya dilihat aqimus shalahnya, dilihat perintahnya. Jadi kan fokus utama usul fikih kalau melihat Al-Qur'an itu dari khilafatnya. Tapi kalau usuluddin, ya, itu bukan dari lafadznya fokus utamanya usuluddin itu. Ya, lafadz itu cuma mewakili saja. Yang dilihat madlulnya atau makna dari lafadz tersebut. Ya, misalnya kalau seperti nama saya Anas ya, lafadz saya Anas, ya. Maknanya apa? Maknanya ya diri saya sendiri, ya. Manusia yang bodoh, yang goblok, yang nakal, ya, yang gini ya. Ini diri saya ini ya, madlulnya berarti. Adalnya itu atau namanya itu Anas, yang diberi nama Anas itu ya saya, ini diri saya ini yang goblok bodoh ini ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi fokusnya usul fikih itu pada lafaz Anasnya. Tapi kalau fokus
Usuluddin itu pada madlulnya yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut anasnya. Siapa anas itu? Di balik anas itu ya itu saya, diri saya. Ya. Jadi beda ya, beda pembahasan antara usul fikih dengan usuluddin. Wa huwal makna al-nafsi ya, yaitu makna an-nafsi, makna yang nafsi al-qaim bi dzatihi ta'ala yang berdiri di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Firman Allah yang berdiri ataupun berada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an menurut apa? Menurut ilmu usuluddin atau menurut ilmu tauhid. Ya. Adapun lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu lafaz yang mewakili itu cuma lafaz saja yang mewakili daripada firman Allah ya, firman Allah. Adapun firman Allah yang hakiki itu bukan berupa lafaz. Sebagaimana diri saya yang asli bukan namanya, tapi ya ini diri saya. Nama itu cuma mewakili ya keberadaan saya. Ya, mewakili keberadaan saya. Begitu juga apa namanya? Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang ada di mushaf-mushaf itu, kitab-kitab itu ya itu cuma mewakili saja. Al-Qur'an yang sebenarnya ya firman Allah firman Allah ya, firman Allah. Ya, mushaf itu cuma apa yang ada di dalam mushaf itu cuma mewakili saja. Ya, menunjukkan keberadaan Al-Qur'an itu sendiri. Wa inna ma haddu Al-Qur'an ma takhassusihi bima dzukira min awsafihi ya. Adapun Al-Qur'an itu didefinisikan kenapa sih mereka al-haddu ya, mereka mendefinisikan Al-Qur'an ma takhassusihi tasyah khusus tasyahhusihi tasyahhusihi ya sedangkan Al-Qur'an itu ya udah punya karakteristik sendiri gitu loh. Kenapa harus didefinisikan ya? Definisikan dengan apa? Dengan apa yang disebutkan tadi. Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, bla 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 yang apa namanya? Yang lain sebagainya. Tujuannya apa ya? Liyatamayyaza an ghairihi an 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 ghairihi ya. Ya liyatamayyaza an ghairihi mimma yusamma kalaman ya. Agar untuk membedakan dengan yang lain, yang mana yang lain itu juga disamakan kalam ya. Kalam-kalam kan banyak ya. Nah, itu misalnya kalam Rasulullah, terus kalamnya ulama, kalamnya para syair, kalamnya manusia biasa kayak kita-kita ini ya. Nah, itu agar bisa dibedakan gitu loh ya. Agar bisa dibedakan. Makanya didefinisikan ya. Tujuan definisi kan agar membedakan satu sama yang lain, yang menyerupainya. Fakharaja an ayyusamma Qur'anan ya. Maka keluar dari sesuatu yang dinamakan Al-Qur'an dengan definisi tadi kan al-munzal ala Muhammadin. Yaitu sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad apa ghairuhu ya. Ya itu lafaz yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kal hadits ghairi rabbaniyah seperti hadis Rasulullah yang ghairi rabbaniyah. Hadisnya Rasulullah yang al-ghairi rabbaniyah yang bukan bersifat rabbani atau yang bukan hadis qudsi ya. Robbani kan rob ya, hadisnya Rasulullah yang bukan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi kan itu bukan kalamnya Rasulullah, itu kalamnya Allah, tapi Rasulullah mengibaratkannya dengan kalamnya sendiri, dengan lafadznya sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau hadis-hadis sahih, hadis-hadis biasa itu yaitu hadis yang murni lafadznya dari Rasulullah ya. Nah, ya jadi hadis-hadis yang bukan ghairu rabbaniyah, yang bukan hadis qudsi ataupun Taurat, Al-Injil itu tidak diturunkan ya, tidak diturunkan oleh dari Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak, emang Nabi Muhammad sendiri itu ya. Wa Taurah dan juga Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat kepada Nabi Daud, Al-Injil Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Oke. Ya, jadi ya tujuannya ini ya, definisi ini tujuannya untuk mengeluarkan sesuatu yang menyerupainya itu. Ya, bil mu'jiz ya, dikeluarkan dengan lafaz mu'jiz ya. Tadi kan ada lafaznya mu'jiz melemahkan ya. Apa itu mu'jiz? Mudhiru sidqin nabi fi da'wahu ar-risalah. Yaitu sesuatu yang menampakkan kebenaran nabi di dalam dakwanya ya. Di fi da'wahu ar-risalah, dalam dakwahnya ya, sebagai utusan ya. Jadi banyak orang yang mengingkari
Ya, banyak orang yang mengingkari ke kerasulan daripada nabi itu, makanya di sini perlu adanya mukjiz ya. Kalau Rasulullah itu mukjiznya ya Al-Qur'an ini. Karena dulu kaumnya kafir Quraisy ini mereka kondisinya ya saling mengagungkan atau membanggakan syair-syairnya. Ya, makanya didadangkan oleh Allah Al-Qur'an. Kalau dulu Nabi Musa kan saling mengunggulkan dalam segi sihirnya. Makanya Nabi Musa mukjizatnya itu apa? Mukjizatnya itu sihir juga, yaitu membelah lautan. Nah, jadi mukjizat itu datang sesuai dengan kondisi kaumnya gimana. Ya. Jadi mukjizat itu apa? Sesuatu yang menampakkan sidikin Nabi fi da'wa risalah, sesuatu yang membenarkan kenabian ya. Sesuatu yang membenarkan klaim Nabi terhadap klaimnya sebagai rasul ya. Al-musta'ar min mudhiri ajzil mursal ilaihim an mu'aradatihi. Ya, yang mana definisi ini dipinjam dari apa? Dari mudhiri ajzil mursali ilaihim an mu'aradatihi. Ya. Kan di sini kan paham isti'arah ya. Kalian paham isti'arah ya? Isti'arah majas loh, Rek. Ya, misalnya kayak asal. Balaghah ya. Iya, balaghah ya. Paham nggak ya? Kan kalau isti'arah ini kan gini loh. Tartar. Ya. Kan kalau isti'arah itu kan gini kan. Isti'arah misalnya asad ya. Asadun ya. Asadun. Ya. Asadun ya. Asad itu kan apa? Asadun ini kan apa namanya? Singa ya. Singa ya. Singa atau bahasa Arabnya hayawan al-muftaris ya. Hayawan muftaris ya. Muftaris ya. Hakikatnya kan seperti ini. Ya, singa itu maknanya apa? Lafadz yang bermakna asad itu adalah lafadz yang bermakna singa, yaitu hewan yang buas. Tapi ya, ini dipinjam ya. Ya. Nah, ada juga maknanya yang apa? Maknanya yang apa? Yang kedua makna majasnya apa? Makna majasnya apa? Ar-rajul suja ya, rajulun suja, laki-laki yang pemberani. Laki-laki pemberani. Nah, terkadang lafadz aslinya itu meminjam lafadz makna lain ya. Sebenarnya kan ini asad ini punya adalah nama yang dimiliki oleh hewan yang buas, asad ini kan ya. Tapi terkadang asad itu dipinjam oleh makna yang lain. Yaitu dipinjam oleh makna yang lain, yaitu laki-laki pemberani itu kadang dinamakan asad. Ya. Kalau di balaghahnya itu kan ya. Kenapa kok dinamakan asad ya? Karena ini laki-laki pemberani sama singa ya, hewan buas ini mempunyai kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama buas, sama-sama pemberani. Ya. Dan kenapa harus dipinjam? Iya, karena misalnya karena di sana ada penghalang misalnya, ada manik kalau di dalam bab balaghahnya itu. Misalnya ada singa loh sholat di masjid. Ya, masuk singa sholat di masjid kan nggak mungkin. Nah, berarti ini nggak bisa. Ini bukan hakikat ini lafadz asad ini. Berarti harus dimajaskan. Apa majas yang cocok? Ya ini. Ini kan meminjam ya, meminjam. Paham ya isti'arah ya? Paham ya isti'arah ya teman-teman? Nah, di sini ini ada lafadz mukjiz, ada lafadz mukjiz. Mukjiz ini hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah intinya itu mukjiz itu melemahkan kan ya. Intinya itu melemahkan orang yang ya arti sesungguhnya kan melemahkan umat atau orang-orang ya, umat-umat yang meragukan dakwahnya kan ya, meragukan kenabiannya kan. Meragukan
kenabian ya, kenabian atau kerasulan ya, kenabian ya. Ini kayak gini ya. Nah, ini mana sesungguhnya. Mukjiz kan melemahkan. Jaza yujizu kan lemah kan. Ajiz itu kan lemah. Berarti kalau ya yujizu melemahkan. Nah, tapi makna majasnya itu ada. Apa makna majasnya? Makna majasnya itu adalah apa namanya? Menampakkan kebenaran rasul ya, menampakkan kebenaran klaim rasul, klaim rasul ya, menampakkan kebenaran klaim seorang rasul ya. Jadi ininya ya makna ya, ini sebenarnya mukjiz ini adalah milik daripada makna ini, melemahkan, sesuai artinya kan melemahkan. Tapi ini dipinjam ya, dipinjam oleh makna lain ya, lafaz mukjiz ini ya, dipinjam oleh makna apa? Menampakkan kebenaran. Sebagaimana tadi Asad itu sebenarnya milik singa tapi dipinjam oleh laki-laki pemberani. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak seberapa berpengaruh sih pembahasan ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini juga akan membahas definisinya apa? Definisinya Al-Quran. Coba kita lihat lagi ya. Nah, coba kita lihat. Ya, ini kan ya di sini dikatakan mudhiru sidqin nabi fi da'wahu ar-risalah. Ya, mukjiz itu apa? Sesuatu yang menampakkan kebenaran nabi ya. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang menampakkan kebenaran nabi di dalam dakwahnya sebagai rasul. Nah, ini musta'ar, ini dipinjam. Ya, dipinjam dari mana? Dari min mudhiri ajzil mursal ilaihim. Ya, dari menampakkan lemahnya mursal ilaihim, orang yang diutus ya. Orang-orang yang diutus berarti rakyatnya itu kafir Quraisy itu an mu'aradatihi ya, agar mereka tidak ta'arud ya, agar mereka tidak menentang. Ya. Al musta'ar min muthbiti ajzihim ya, yang mana itu dipinjam dari musta'ar min muthbiti ajzihim ya. Yang mana itu dipinjam juga dari apa? Musta'ari ya, muthbiti ajzihim ya. Suatu apa? Dipinjam dari penetapan kelemahan mereka ya, kelemahan mereka dalam melemahkan umat ya, melemahkan umat. Jadi di sini ada double ya. Ya, dia ada double ya. Aslinya itu melemahkan saja, melemahkan ya. Jadi ada tiga tingkatan ya. Ada 3 tingkatan berarti ya teman-teman ya. Ya. Jadi ada tingkatan yang pertama melemahkan. Kemudian menampakkan kebenaran, melemahkan ya, melemahkan umat ya, umat yang menentang ya, kemudian menampakkan. Jadi ada 3 ya. Di sini ada isti'aroh ya. Jadi double ya. Pertama asalnya ini kan ajiz itu kan melemahkan. Kemudian dipinjam oleh melemahkan umat. Kemudian dipinjam lagi kayak gitulah ya, double ya teman-teman. Ya. Ya, jadi jangan terlalu bingung ya. Juga ini enggak seberapa masalah, ini masalah ibarat saja sebenarnya ya. Jangan terlalu itu. Oke? Al-musta'ar min mudbatihim. Jadi ada 3 ya, ada 3 double ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada 3 double ya. Lihat ya. Ya, ini mudhiru sidqi Nabi fi da'wa ar-risilah, yang itu mana dipinjam dari mana? Dipinjam dari mudhiri ajzil mursal ilaihim an mu'aradatihi ya. Yang mana itu dipinjam, mudhir ini yang dipinjam dari mana dan menampakkan kelemahan orang-orang yang diutus umat, menampakkan kelemahan orang-orang yang diutus umat ini dipinjam dari lemah, penetapan kelemahan. Isti'arohnya banyak ya, double 3 ya. Intinya apa? Dikeluarkan dari mukjiz ini apa?
Itu al hadis ar-rabbaniyah, yaitu hadis qudsi ya. Hadis ar-rabbaniyah ini maksudnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi kan kalamnya dari Allah tapi lafadznya dari siapa? Dari Nabi ya. Nabi yang merangkai. Ya, seperti hadis anak indadoni abdi bi, aku sesuai dengan dzonnya hambaku terhadapku. Kalau dzonnya baik ya aku akan menadilkan baik. Kalau buruk ya buruk gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi positive thinking itu penting ya. Itu sudah disebutkan ya. Jadi hadis qudsi ini nggak melemahkan ya. Dia itu nggak melemahkan ya, nggak melemahkan ya. Yang melemahkan itu Al-Qur'annya. Makanya ini dikeluarkan ya. Hadis qudsi ini nggak mukjiz ya, nggak melemah. Kemudian lanjut wa bi suratin minhu ba'duha. Wa bi suratin minhu ba'duha ya. Sebagian ya. Wa bi suratin minhu yang tadi kan definisinya kan melemahkan dengan hanya satu surat saja ya. Melemahkan dengan hanya satu surat saja itu sudah Al-Qur'an itu sudah bisa melemahkan. Bisa melemahkan daripada siapa? Daripada orang-orang siapa? Daripada orang-orang kafir ya yang mengingkarinya. Ba'duha, nah, sebagiannya. Nah, jadi kalau sebagian surat ini nggak bisa melemahkan, ya harus minimal satu surat baru bisa dia Al-Quran itu melemahkan. Ya, sebagiannya idza tapi ada syaratnya. Sebagiannya itu nggak bisa melemahkan jika idza istamala ala aqallin min suratin idza idza istamala aqalli min aqsari suratin minhu wa hiya suratil kautsar salah satu ayat ya. Nah, jadi sebagian surat itu tidak bisa melemahkan jika dia sebagian surat ini, sebagian ayat ini atau sebagian surat ini lebih sedikit daripada surat paling pendek di Al-Qur'an. Ya, surat paling pendek di Al-Qur'an berapa? 3 ya, yaitu surat Al-Kautsar, 3 ayat. Jadi kalau 3 ayat atau 2 ayat ya. Jadi sebagian surat misalnya tapi 2 ayat saja itu nggak bisa melemahkan. Tapi sebagian surat ataupun beberapa ayat, tapi dia itu tiga ayat atau lebih. Misalnya Al-Baqarah, Yasinul Qur'anil Hakim. Atau surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 4 ayat misalnya atau 3 ayat. Nah, itu masih bisa mukjiz karena itu lebih banyak daripada surat Al-Kautsar ya, ayatnya lebih banyak daripada surat. Jadi pedomannya apa? Pedomannya al-mu'jiz itu intinya itu tidak surat ya. Intinya itu surat yang tidak yang ayatnya itu intinya intinya mukjiz itu apa? Ayatnya itu tidak lebih dari 3 ayat ya. Tidak kurang dari 3 ayat ya, tidak kurang dari 3 ayat. Kalau kurang dari 3 ayat maka nggak bisa melemahkan. Fil hasyiyah mayunazi udzalik. Ya, walaupun di dalam hasyiyah ada perdebatan mengenai masalah ini ya, ada perdebatan mengenai masalah ini. Ya, di hasyiyah ada hilaf lah mengenai melemahkan itu berapa surat. Wa afada dzikruha aidon daf'a wa afada aidon dzikruha dzikru surat di sini berfaedah apa? Daf'a ihami anal mu'jiz kullal Qur'an faqat. Ya, jadi berfaedah ya dengan kita mendefinisikan dengan al-mu'jiz bi suratin ya. Bisa melemahkan dengan hanya satu surat saja itu juga berfaedah apa? Daf'a ihami ya. Ya, menangkal ya atau menolak prasangka bahwasannya yang Al-Qur'an yang mukjiz itu semua Al-Qur'an, harus semua Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an full 30 juz itu yang mukjiz. Berarti kalau sebagian saja itu nggak bisa mukjiz, enggak. Jadi sebagian saja Al-Qur'an misalnya satu surat atau 3 ayat ataupun lebih itu bisa mukjiz ya, enggak semua. Kemudian wa bi muta'abbad bi tilawatihi yang dikeluarkan dengan lafaz definisi tadi apa? Al muta'abbad bi tilawatihi, beribadah dengan membacanya, yaitu ai abadan ya. Manusikhat tilawatuhu ya. Ya, yaitu ayat yang dihapus lafadznya. Ada kan ayat yang dihapus lafadznya ya. Ada ya. Dihapus lafadznya dari Al-Qur'an ya. Berarti dia tidak dimakan Al-Qur'an lagi. Asyaikh asyaikotu.
Seperti ayat apa? Asyayu syaikhatu ya. Ya, perempuan dan laki-laki idza zanaya, jika dia berzina maka harus dirajam. Ya, ya. Orang tua yang sudah menikah jika berzina maka dia harus dirajam. Ya. Nah, ini Al-Qur'an ini dulunya, tapi udah dihapus lafadznya sebagai Al-Qur'an. Maka tidak bisa dinamakan ibadah kalau kita membaca ayat ini, ya. Wa'lam annal Qur'ana kama yutlaku alaman lima jumu'i madzukira yutlaku isma jinsi lil qadri al mustarak bainal mujmu'i wa kulli ba'din minhu. Ketahuilah ya, teman-teman ketahuilah bahwasannya Al-Qur'an itu sebagaimana dimutlakan sebagai alam, ya, alam lima jumu'i madzukira ya. Alam itu nama ya, nama untuk suatu perkumpulan surat ataupun ayat yang kita tahu ya, Juz 1 sampai 10 misalnya, itu namanya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah nama seperti nama saya Anas ya. Nama saya ini Anas adalah alam untuk orang ini ya, untuk saya, diri saya ini. Ya, misalnya Mas Ahmed misalnya, itu adalah alam yang diperuntukkan untuk zat ini, untuk orang ini ya. Jadi alam itu seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah alam. Ya. Jadi wa'lam ya, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an sebagaimana dimutlakan sebagai alam untuk kumpulan surat tertentu, yutlaku isma jinsinil qadril mustarak bainal majmu' wa kulli ba'din minhu. Ya. Begitu juga Al-Qur'an juga dimutlakan kepada isim jenis ya. Isim jenis lil qadri al mustarak, untuk qadar mustarak ya, untuk kadar yang mustarok ya, untuk kadar yang mustarok di antara kumpulan-kumpulan surat tersebut ya, kumpulan surat. Jadi gini ya maksudnya yang kedua ini. Yang kedua ini kalau tadi kan alam ya, kayak Anas itu untuk zat ini, apa Ahmad untuk zat ini, Yunus untuk zat ini, untuk orang ini namanya. Itu alam namanya ya. Ada namanya isim jenis bukan alam. Isim jenis itu kayak manusia. Manusia itu isim jenis ya. Isim manusia itu adalah isim jenis untuk kadar mustarok, untuk suatu komponen, kumpulan komponen di sana, kumpulan komponen yang masuk dalam definisi manusia itu sendiri. Ya. Jadi misalnya manusia itu untuk apa, manusia misalnya itu adalah nama atau isim jenis untuk gerombolan hayawanun natik, makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Maka Mas Ahmad itu dinamakan manusia. Saya dinamakan manusia. Mas Yunus dinamakan manusia ya. Mas Indra juga dinamakan manusia. Bu Putri dinamakan manusia. Itu namanya qadrul mustarok. Ya. Jadi sebagian saja udah dinamakan manusia. Beda lagi dengan yang ini, yang atas ini, yang alam ini. Ya. Misalnya tangan saya, apakah tangan saya ini bisa dinamakan Anas? Enggak. Tangan kepalanya Mas Ahmed misalnya, apakah bisa dinamakan Ahmed? Enggak. Karena itu alam, Ahmed itu alam ya. Berarti khusus untuk semua komponen yang ada di Mas Ahmed itu harus ada, baru dinamakan Mas Ahmed. Kalau enggak ada. Tapi kalau untuk yang kedua ini, itu untuk apa namanya ya, isim jenis ya, beda ya. Ya. Jadi saya saja bisa dinamakan manusia, Mas Ahmed bisa dinamakan manusia. Ya, enggak perlu harus semua manusia itu dikumpulkan baru dinamakan manusia, enggak. Tapi cukup ya, definisi manusia kan hewan apa atau makhluk yang berakal. Maka saya sendiri itu bisa dinamakan manusia. Itu qadrul mustarok namanya. Ya, kadar yang mustarok itu kan istirok ya. Istirok itu kan menyatu ya, atau berkumpul ataupun join di sana ya. Gini loh gambaran yang saya kasih ya. Ya. Jadi insan ya, apa insano ya. Insan itu kan manusia ya. Al insanu manusia ya. Manusia itu maknanya apa? Hayawanun natik ya, natikun itu apa? Makhluk yang berakal. Maka ini insan ini adalah isim jenis untuk semua makhluk yang berakal. Orang yang berakal kan banyak di muka bumi ini kan ya. Anas, Budi, Andre, Luna, Keke, Budi, Ahmad, Muhammad dan lain sebagainya itu adalah nah
apa turunan daripada insan ini tadi ya. Ya, ini qadrul mustarok. Makanya dinamakan qadar mustarok. Qadar mustarok ini adalah suatu penamaan yang mana banyak komponen yang masuk di dalam definisinya. Ya, makanya ini hayanatik kan, definisikan hayanatik. Di sana kan banyak komponen yang masuk. Itu orang-orang semua masuk di sini. Ini namanya qadrul mustarok. Kadar di mana banyak yang masuk di dalam komponen tadi, yaitu insan. Maka kayak Ahmed itu bisa dinamakan insan. Ya, enggak perlu semua terkumpul itu baru dinamakan insan, enggak. Nah, itu namanya kadar mustarok. Ya, beda kalau ya manusia, misalnya manusia ya, misalnya manusia ada kepala, ada kaki, ada ya. Ini namanya misalnya ini namanya Ahmad ya, Ahmad. Nah, ini semua satu kesatuan ini dinamakan Ahmad. Misalnya kalau kepalanya doang nggak bisa, kakinya doang nggak bisa. Pokoknya harus satu kesatuan baru bisa dinamakan Ahmad. Beda dengan qadrul mustarok. Gitu ya. Ya, jadi Al-Qur'an itu bisa juga alam ya, alam untuk semua surat-surat 30 juz itu semua dinamakan Al-Qur'an, ya. Berarti kalau satu surat doang itu nggak bisa dinamakan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang kita ketahui ya, berarti satu surat, satu ayat itu nggak bisa dinamakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah adalah suatu alam bagi bagi surat-surat 144 ya, 114 atau 144 ya. Kemudian untuk yang 30 juz itu ya, juz 30 juz itu yang terkumpul di 30 juz itu. Dan juga bisa juga Al-Qur'an itu sebagai isim alam isim jenis ya, isim jenis ya. Isim jenis ya. Ya, isim jenis untuk semua surat ya. Untuk semua yang ada di dalam mushaf tadi itu bisa dinamakan Al-Qur'an. Isim jenisnya. Berarti kalau kayak surat Al-Ikhlas itu bisa dinamakan Al-Qur'an. Surat An-Nas itu bisa dinamakan Al-Qur'an. Inti menurut yang isim jenis ini, tapi menurut yang alam itu nggak bisa. Nah, di sini dikritisi, ada kritis ya. Fa in qulta in urida al-awwalu iktadu anna ba'dahu laisa Qur'anan. Jika kita mengatakan mana Al-Qur'an itu adalah alam ya, yaitu mana awal-awal kan alam ya, menganggap dia alam. Iktadu anna ba'dahu laisa Qur'anan, maka ini menunjukkan bahwasanya sebagian daripada Al-Qur'an itu tidak bisa dinamakan Al-Qur'an. Ya, maka satu surat itu tidak bisa dinamakan Al-Qur'an, satu ayat tidak bisa dinamakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah alam untuk satu kesatuan semua, satu mushaf itu satu kesatuan ya. Maka kalau separuh-separuh tidak dinamakan Al-Qur'an. Wala qaila bidzalik. Enggak ada orang yang bilang seperti ini. Ini kritis ya. Ini mengkritisi daripada dua kemungkinan ini. Al-Qur'an ini kan dua kemungkinan ya. Ini ya. Al-Qur'an ini dua kemungkinan. Kalau enggak alam ya isim jenis ya. Isim jenisnya dikritisi seperti itu ya. Berarti satu ayat, dua ayat atau satu surat, dua surat enggak di Al-Qur'an dong. Kan itu sebagiannya. Walaqoi lebih dalik, sedangkan nggak ada ulama yang mengatakan itu bukan Al-Quran, satu surat itu masih dinamakan Al-Quran menurut para ulama. Tapi kalau mengikuti bahwasanya Al-Quran itu alam, itu bukan dinamakan Al-Quran. Awisani, atau kita katakan Al-Quran itu isim jenis lah, yang kedua isim jenis. Quranun, maka bisa dinamakan Al-Quran. Maka satu surat, dua ayat itu bisa dinamakan Al-Quran. Fayakunul haddu lil mahya, maka hadnya itu kepada komponennya, pada zatnya. Hadnya itu definisinya itu kepada zat ya, qadrul mustarok yang kayak tadi itu ya. Zatnya yaitu Al-Qur'an ya, pada zatnya sebagaimana manusia itu tadi itu ya, zatnya apa? Makna mahiyahnya itu apa? Al-hayawan an-natik. Ya. Fayalu qaidul mu'jiz. Maka kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an itu isim jenis, maka nanti negatifnya apa? Fayalu qaidul mu'jiz, maka tidak ada mu'jiz dong di sana. Tidak ada istilah melemahkan. Kenapa kok nggak bisa melemahkan kalau kita mengatakan isim jenis? Li'annal kalima wal harf la ijaza fihi qat'an. Ya, karena satu huruf, satu kalimat, satu kata dalam Al-Qur'an itu kan nggak mu'jiz. Misalnya lam doang, itu mu'jiz nggak? Enggak. Satu huruf doang misalnya apa? Kola, yakulu misalnya yakulu, itu kan ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Itu kan kalau kita mengikuti bahwasanya itu isim jenis kan masuk juga, itu Al-Qur'an juga kan. Lamnya doang itu misalnya, lam atau qafnya doang atau kolanya doang itu dinamakan Al-Qur'an kan kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu isim jenis.
itu juga nggak bisa. Itu jelas nggak mujiz. Ya, terus gimana dong solusinya? Ini jawabannya Zakaria. Gini jawabannya Zakaria. Kulna nahtaru al awal. Kita tetap mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sesuai makna yang pertama. Al-Qur'an itu sesuai makna yang pertama, yaitu Al-Qur'an itu sebagai nama dari satu kesatuan, yaitu 30 juz tadi ya. Berat isim alam Ustaz berarti. Iya, isim alam. Ya, berarti isim alam. Wala naslimu wala nusallim annahu yaqtadi anna ba'dahu laysa Qur'anan. Dan kita tidak terima kalau sebagian Al-Qur'an itu tidak bisa dinamakan Al-Qur'an ketika kita mengatakan bahwasanya itu isim alam untuk secara keseluruhan itu. Dan kita nggak terima kalau sebagian Al-Qur'an itu tidak dinamakan Al-Qur'an. Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah alam. Wa inna ma yaqtadi annahu laisal Qur'an. Ya, itu kita nggak terima ya. Bahwasanya itu bukan Quran, itu dari Quran. Adapun yang benar bahwasannya sebagian ayat atau sebagian itu bukan Quran. Yang benar itu bukan Al-Quran, ya, bukan Qurannya. Ya, jadi beda ya antara Quran ya nggak ada alnya dengan Al-Quran yang ada alnya. Beda ya. Ya, ini wahwa kadzalik. Nah, ini yang dimaksud di sini gini. Ya, memang ya jadi beda ya antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu beda. Kalau Al-Qur'an kan itu ada alnya ya. Al itu kan alil ahdi ya, alil ahdi. Alif lam al mu'arraf bi lamil apa ini? Lamil apa ini? Lamil ahdi. Ya, yang kita pahami Al-Qur'an ini apa sih? Ya, di dalam nahwu kan kalian ingat nggak? Lam itu kan ada 3 ya. Ada lam istighraq, ada lam lil ahdi, adzikri, atau ada lam lil ahdi adzihni ya. Lam ahdi adzihni itu gini ya. Misalnya ja'ar rois, telah datang rois. Ya. Nah, kita udah tahu kan roisnya itu siapa? Roisnya Indonesia apa siapa? Pak Jokowi kan. Nah, tanpa kita sebutkan pun kita sudah terbesit dalam dhihni kita, dalam otak kita, dalam pikiran kita bahwasanya yang dimaksud dengan rois di sana itu adalah adzihni. Adalah Pak Jokowi. Nah, maka lam ada di dalam ar-rois di sana itu dinamakan ahdi adzihni. Ya, jadi orang terbesit bahwasanya yang dinamakan rois itu ya Pak Jokowi, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Jadi lam yang menunjukkan yang mana orang-orang tersebut itu paham. Misalnya Alkitabu di dalam ilmu nahwu, kita mengucapkan aku punya kitab di dalam ilmu nahwu, kitabnya bagus. Indi Alkitabu, aku punya kitab misalnya, ada alnya misalnya. Nah, orang-orang udah terbesit itu, ulama nahwu udah terbesit, orang-orang yang mendalam ilmu nahwu udah terbesit bahwasanya yang dimaksud Alkitab di sana adalah siapa? Kitabnya Imam Sibaweh misalnya. Karena yang terkenal di dalam ilmu nahwu ya kitabnya Imam Sibaweh. Nah, itu langsung terbesit di dalam otak. Itu namanya al untuk menunjukkan sesuatu yang udah terbesit di dalam otaknya manusia, otaknya orang-orang. Nah, di sini ya, di dalam pembahasan yang kita bahas ini ya, kalau Al-Qur'an emang secara kalau terbesit di dalam orang-orang ya Al-Qur'an yang 30 juz itu. Ya, 30 juz dan itu yang didefinisikan oleh Zakaria di sini. Ya, yang semua ya nama untuk suatu kesatuan 30 juz, suratnya berapa, ayatnya berapa. Nah, itu ada alnya itu ya, orang yang terbesit di sana. Tapi kalau Quran yang nggak ada alnya ya itu Quran ya, Quran biasa. Ya, satu ayat pun bisa masuk dalam Al-Qur'an. Satu ayat, satu surat itu bisa dinamakan Al-Qur'an. Karena yang dimaksud Al-Qur'an di sini bukan Al-Qur'an yang terbesit di dalam otaknya manusia. Buktinya kan nggak ada alnya di sini. Ya. Jadi bisa bedakan ya. Bisa bedakan ya. Bahwa kadzalik. Nah, ini yang dimaksud di sini kayak gitu. Idil haddu inama huwa lil Qur'ani al mu'arraf bi apa? Idil 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 haddu ya. Karena definisi itu adalah definisi yang tadi didefinisikan itu adalah definisi untuk Al-Qur'an yang makrifat dengan lam ahdu ya, lam ahdi. Adzihni maksudnya ya. Lam ahdi ya. Kalian kalau kurang mendalami lam ahdi bisa dilihat di kitab nahwu ya. Nah, itu al-ahdi ya.
Maka beda kalau Quran ya. Kalau saya ucapkan Al-Quran ya berarti Al-Quran yang 30 juz itu full. Tapi kalau Quran ya beda lagi, itu bukan bukan Al-Quran yang didefinisikan di sini ya. Ya maka nggak ada masalah ya. Tetap ketika kita sebagian surat itu emang bukan Al-Quran yang ada di otaknya manusia, yang terlintas di pikiran kita manusia, tapi tetap bisa dinamakan Al-Quran ya. Tetap bisa dinamakan Al-Quran karena dia sebagai sebagian daripada Al-Quran. Ya. Tapi bukan Al-Quran yang didefinisikan di sini. Bukan Al-Quran yang sebagai penamaan daripada 30 juz itu. Walidzalik, oleh karena itu naso Imam Syafi'i ala annahu qala li abdihi ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bagi orang yang mengatakan kepada budaknya in qara'tal Qur'ana fa anta hurrun. Jika kamu membaca Al-Qur'an maka kamu bebas, merdeka. Wala yu'tiku illa biqaulil jami' ya. Karena di sini ada alnya ya. Al-Qur'an berarti al untuk satu nama ya, untuk nama satu kesatuan itu. Maka di sini la yu'tiku illa biqaulil jami', maka budak tersebut tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka tanpa dia membaca semua Al-Quran, ayat dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir baru dia bisa bebas merdeka. Ya, karena di sini pemiliknya itu mengatakan Al-Quran bukan Quran. Beda lagi kalau dia mengatakan in qara'ta Qur'anan, beda ya. Ini mengatakan ada alnya, in qara'tal Qur'ana. Beda ya. Wa qaulu man qala innahu yahnatu bi ba'dihi fi ma lahu li fala yaqra'ul Qur'an ya. Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwasanya yahnat itu melanggar sumpah ya. Melanggar sumpah bagi biba'dihi ya, dengan orang yang sebagian biba'dihi dengan sebagian Al-Qur'an fi ma lau halafa, ketika dia bersumpah la yaqra'ul Qur'an ya. Misalnya ada orang yang mengatakan aku bersumpah tidak membaca Al-Qur'an. Nah, di sini kan ada alnya. Ya, ya. Seakan-akan kan ini bertentangan ya. Yahnats, tapi ini yahnats itu melanggar sumpah. Bukannya ini ada alnya. Berarti kalau ada alnya kan kalau baca sebagian kan nggak melanggar. Tapi ini dikatakan melanggar. Nah, di sini dikatakan mahmulun ala annahu ara dalam al jinsi. Nah, ini maksudnya mungkin yang ada di sini itu lafadznya lam jenis ya, lam jenis. Kalau lam jenis itu yang kayak tadi itu. Berarti sebagiannya itu bisa dinamakan Al-Qur'an. Wa ta'biri kal aslihuna bil lafzi aula ya. Jadi Syekh Zakaria mengatakan ibaratku dengan menggunakan lafadz al-lafdu ya, itu lebih baik ya daripada takbir yang menggunakan lafadz qaul ya. Jadi Al-Qur'an itu didefinisikan dengan al-lafdu ya, al-lafdu al-munzalu, lafadz yang diturunkan. Itu lebih baik daripada ibarat al-qaul. Wa in kana akhassu minal lafzi, walaupun qaul ini lebih khusus ya, lebih fokus daripada lafadz. Kenapa kok alasannya? Kenapa alasannya kok lebih baik? Lima qalahu min anal murad at-tansis ala anna bahtana anil lafzi. Karena pembahasan kita itu adalah mengenai lafaz. Jadi usul fikih itu lafaznya pembahasannya adalah lafaz ya. Lafaz. Ya, fokus pada lafaz, nanti membahas amar nahi ya, am khos, mafhum mantuk ya, membahasnya lafaz saja ya. Fokusnya pada lafaz wal qaul, sedangkan qaul la yufhimuha, sedangkan qaul tidak memberikan pemahaman mengenai hal tersebut. Li'annahu, kenapa? Karena qaul ini kama yutlaku 'alal lisani, karena qaul ini sebagaimana maknanya itu menuju kepada lisan, secara lisan ya, bisa secara lisan lafaz bisa masuk pada lafaz, juga bisa masuk pada nafsani. Yaitu nafsani berarti firman-Nya Allah di zaman azali sana. Ya. Jadi qaul ini bisa secara lafaz tapi juga bisa secara nafsani, yaitu firman-Nya Allah yang tidak terlafadzkan itu ya. Nah. Wa qauluhu al-mu'jiz ya, perkataannya definisi di dalam perkataannya Syekh Zakaria dalam al-mu'jiz aula min qauli lil ijaz. Ini lebih baik daripada ijaz, lil ijaz ya. Jadi kan tadi kan definisinya apa? Al-lafdhu al-munzalu ala Muhammadin al-mu'jiz ya, yang bisa melemahkan. Ya. Nah, itu lebih baik daripada lafaz yang turun kepada Muhammad lil ijaz. Al-munzal ala Muhammadin lil ijaz, untuk melemahkan. Beda ya, yang melemahkan dengan untuk melemahkan. Beda ketika kita mengatakan lafaz yang melemahkan dengan kita mengatakan lafaz untuk melemahkan.
Nah, kalau kita pakai ibarat lil ijaz, kenapa? Seakan-akan Al-Qur'an itu turunnya itu hanya untuk melemahkan. Padahal kan kenyataannya Al-Qur'an kan bukan hanya untuk melemahkan, tapi untuk dibaca, direnungi, ya. Li'anal inzal, karena diturunkannya Al-Qur'an la yanhasir, itu tidak khusus pada ijaz saja, ya. Al-Qur'an diturunkan itu tidak hanya khusus untuk melemahkan saja. Fa innahu nazala lighairihi aidan, karena Al-Qur'an itu juga diturunkan kepada selainnya. Ya, enggak hanya untuk melepaskan. Makanya beda ya kalau kita mengatakan lafaz yang melemahkan ya. Kalau yang melemahkan berarti ada kemungkinan yang lain lagi kan. Yang melemahkan, yang bisa dibuat ibadah, yang bisa dibuat untuk perenungan, yang bisa untuk dibuat untuk menggali hukum dan lain sebagainya. Kadadabburi bi ayati, seperti tadabbur terhadap ayatnya, tadzakur bi mawaidhihi, dan juga mengingat mengingat dengan mauidhahnya, dengan peringatan-peringatannya ya. Itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? No, hilang semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.